Sayap terakhir di Taman Flora. Di pinggiran sebuah danau berkilauan, tersembunyi taman yang tak tercatat di peta manapun, Taman Flora, hamparan luas penuh bunga yang bersinar di bawah sinar matahari. Bunga-bunga di sana tidak seperti bunga biasa. Mereka bernafas, bernyanyi, dan memancarkan aroma yang membawa kedamaian. Di antara kelopak yang mekar setiap pagi, hidup ribuan kupu-kupu ajaib, makhluk kecil penjaga keseimbangan taman itu. Mereka bukan hanya serangga, melainkan roh penjaga alam, masing-masing membawa cahaya berwarna di sayapnya, biru ketenangan, ungu kebijaksanaan, merah keberanian, dan emas harapan. Pemimpin mereka bernama Liora, seekor kupu-kupu berukuran lebih besar dari biasanya, bersayap kristal yang memantulkan warna pelangi. Liora memiliki kemampuan langka, menyatukan kekuatan bunga dan angin untuk melindungi kehidupan taman. Namun, kedamaian itu mulai retak. Suatu hari, dari kejauhan terdengar suara mesin. Sejumlah manusia datang membawa peta, patok besi, dan niat yang gelap. Mereka ingin menebang hutan kecil di tepi danau dan membangun gedung besar megah yang akan menelan seluruh Taman Flora. Tanah ini subur. Kita bisa jadikan resort mewah. Tidak ada yang tinggal di sini, kata pemimpin manusia itu dengan suara dingin. Namun mereka tidak tahu, taman itu hidup, dan setiap kelopak bunga memiliki jiwa. Malam itu, di bawah cahaya bulan perak, Liora memanggil semua kupu-kupu ke tengah taman. Ribuan sayap bergetar menciptakan gemuruh lembut seperti musik alam. Ada Mira, kupu kecil pemberani bersayap merah. Theo, si bijak dengan sayap ungu lembut. Dan Aven, kupu jantan dengan sayap biru langit yang tangguh dan protektif. Liora berkata lembut, taman ini telah memberi kita kehidupan. Sekarang giliran kita yang menjaganya. Manusia telah lupa bagaimana mendengar suara bunga. Kita akan mengingatkan mereka. Keesokan harinya, mesin-mesin besar mulai bekerja. Tanah bergetar, bunga-bunga merunduk ketakutan. Liora dan para kupu-kupu membentuk perisai cahaya, ribuan sayap berkilauan menutupi taman. Ketika buldoser maju, udara tiba-tiba berputar, badai kelopak dan cahaya menyelimuti seluruh area. Manusia terkejut. Mereka melihat sekilas bayangan makhluk bercahaya, seolah-olah taman itu hidup dan melawan. Namun, keserakahan membuat mereka buta. Mereka kembali datang dengan alat yang lebih besar, membakar sebagian rerumputan. Bunga menangis, dan langit berubah muram. Dalam keputusasaan, Liora mengorbankan sebagian sayapnya, menyalurkan kekuatan terakhirnya ke seluruh taman. Ia menciptakan cahaya flora, energi besar yang menyatu dengan air dan angin danau. Seketika, angin bertiup kencang, air naik membentuk pusaran raksasa, memadamkan api, dan melindungi bunga-bunga dari kehancuran. Namun kekuatan itu menelan banyak dari mereka. Mira dan Aven jatuh di antara kelopak layu, sayap mereka kehilangan warna. Theo berusaha menahan tangis sambil mengucapkan mantra terakhir agar taman tetap hidup meski mereka tiada. Liora berbisik lemah, biarkan mereka melihat keindahan yang mereka coba musnahkan. Keesokan harinya, manusia datang kembali. Namun pemandangan yang mereka lihat membuat langkah mereka terhenti. Taman Flora berubah, bukan menjadi padang rumput mati, melainkan lautan bunga bercahaya yang menutupi seluruh danau. Setiap kelopak memantulkan wajah para kupu-kupu yang telah gugur. Dan di tengahnya berdiri satu bunga raksasa berwarna pelangi, bunga Liora, simbol kehidupan baru. Angin berhembus lembut membawa suara samar. Kami tidak melawan, kami hanya menjaga dunia yang kalian lupa cintai. Hati para manusia luluh.
Sang pemimpin meletakkan helmnya dan berlutut. Air mata menetes di tanah, dan seketika bunga-bunga kecil tumbuh di sekelilingnya. Tahun-tahun berlalu. Proyek pembangunan itu dibatalkan. Taman Flora kini dijaga dan dikenal sebagai Suaka Sayap Cahaya. Tempat di mana manusia datang bukan untuk membangun, tapi untuk belajar mencintai kembali alam. Di setiap kelopak mawar yang terbuka, masih terlihat kilau sayap kecil menari dalam cahaya pagi. Anak-anak sering berkata mereka melihat bayangan Liora dan teman-temannya menari di udara. Mengingatkan dunia bahwa keindahan sejati tak bisa dimiliki, hanya bisa dijaga. Alam bukan milik kita untuk dimiliki. Ia adalah rumah yang harus kita jaga.